Akan Di lahan tidur dong. lahan tidur. Nah di Indonesia ini jumlahnya banyak. Jadi ini kan menjadi tidak adil. Pada satu sisi ada orang yang mencari tanah untuk membangun rumah 100 meter bahkan 60 meter saja susah karena dia nggak mampu menguasai tanah itu, tidak punya akses untuk itu. Tapi di sisi lain ada yang punya tanah banyak tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Hanya karena dia punya uang, dia menguasai itu dan dia kemudian menutup ruang akses kepada rakyat yang lain. Atas nama ini investasi nih. Atas nama investasi, atas nama land bank juga. Land bank. Ya, dan investasi gitu loh. Atau kemudian juga ada orang namanya Pak Ijo, seorang petani, dia mau nanam ketela, butuh lahan 1 hektar atau setengah hektar aja nggak bisa. Sementara ada yang punya puluhan ribu, punya hak guna usaha nggak diapa-apain, nganggur. Nah terhadap ini maka ada PP turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, tahun 2023. ya itu ada PP namanya PP nomor 20 tahun 2021. Nah PP itu bunyinya tentang masalah pengaturan tanah terlantar. Yang kira-kira bunyinya begini pasal 7 maupun pasal 9 tentang objek tanah terlantar. Kalau tanah itu setelah dia mendapatkan HGB maupun dia mendapatkan HGU, ya kan, sudah 2 tahun tidak diapa-apakan. Tidak dianggurin, ditanemin tidak. Kalau di HGU kemudian dibangun tiga, apa juga dianggurin, pokoknya nggak diapa-apain, maka itu bisa ditetapkan menjadi, diusulkan menjadi objek tanah terlantar. Tapi untuk mencapai ke sana pakai bisnis proses, pakai aturan-aturan dan proses-proses tertentu, tidak langsung ujuk-ujuk begitu. Batas waktunya berapa lama Pak ya? 2 tahun. Jadi kalau saya punya tanah misalnya 10 hektar, itu sebagai investasi saya lah. Itu kalau nggak diapa-apain selama 2 tahun, Bisa. apa yang akan terjadi? Nah, pada tanah? ini gini, waktu pemohon atau waktu Didit ngajuin HGB, minta diizinkan untuk persetujuan atau mendapatkan persetujuan hak HGB selama 10 hektar itu kan menyusun namanya proposal atau plan of development. Tanah ini mau dibuat apa? Terus tahun pertama Pak bangun ini, Pak tahun kedua bangun ini, tahun ketiga bangun ini, Pak. Nah tahun kedua dicek sudah sesuai dengan plan of development apa tidak. Kalau nggak sesuai dengan plan of development maka kita masuk inventarisasi dulu. Diinventarisasi objek yang harus segera mendapatkan surat pemberitahuan bahwa tanahnya saudara ini bisa berpotensi menjadi tanah terlantar. Dikasih waktu untuk membenahi selama 180 hari. Sejak Sejak dikasih surat pemberitahuan itu.